Shalom, Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah keluarga pada saat ini, dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari ini yang mana Tuhan boleh menyertai kehidupan kami dan kami dihimpunkan kembali dalam persekutuan yang beribadah bersama dengan keluarga kami pun dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami dan jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri dan kita membuka kitab Hosea pasal 11 ayat 5 hingga yang ke-7. Kitab Hosea Perjanjian Lama pasalnya yang ke-11 ayat 5 hingga 7 yang menyatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema renungan kita di malam hari ini adalah membelakangi Tuhan adalah hukuman. Dengan ayat nas pada ayatnya yang kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Perjalanan kehidupan manusia, demikian juga organisasi kehidupan sebuah bangsa dan negara dalam hal Indonesia ataupun segala unsur kehidupan yang kita jalani sampai saat ini tentunya tidak terlepas dari latar belakang sejarah. Dan sejarah itulah yang tentunya akan menjadi bingkai untuk kita dapat melanjutkan kehidupan, untuk kita dapat melakukan sebuah organisasi atau membangun sebuah negara dengan lebih baik. Dan segala pengalaman-pengalaman yang tidak baik tentunya menjadi guru untuk kita lebih berhati-hati di dalam melangkah menuju masa depan, di dalam mengambil keputusan ataupun di dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan. Artinya bahwa kehidupan ini tidak pernah terlepas dari yang namanya sejarah. Masa lalu sehingga kita bisa ada pada sampai saat ini menuju masa depan yang harapannya Tuhan memberkatinya. Dan melalui perikop bacaan kita pada saat ini, Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perikop bacaan kita merupakan bagian dari Hosea pasal 11 yang
menceritakan tentang kasih Tuhan yang mengalahkan kedegilan orang Israel. Gambaran Tuhan bagi kehidupan umat Israel adalah ibarat seperti seorang bapa terhadap anaknya yang tidak akan pernah berhenti atau terputus hubungan itu. Dan tetap senantiasa seorang bapa itu akan menyatakan kasih, kesetiaannya, cintanya kepada anaknya. Baik anak itu berperilaku baik dan menghormati orang tuanya, atau sebaliknya, ketika sang anak menjadi tidak taat, sang bapa dalam hal ini tetap menyatakan kemurahannya. Dan berbeda hubungannya dengan gambaran antara suami dan istri, yang bisa saja karena satu perkara maka ikatan itu menjadi terputus. Tetapi tidak demikian gambaran bapa terhadap anak yang menyatakan cinta kasihnya sepanjang masa. Dan kita juga dapat melihat tentang kehidupan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan yang dipanggil dan diselamatkan. Bahkan dikatakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi mereka sejak kanak-kanak. Tuhan sendiri yang telah memanggil mereka dari Mesir, tanah berbudakan. Tuhan sendiri yang mengajar mereka berjalan, mengangkat mereka atau menggendong mereka di saat mereka menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan Tuhan yang menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagaimana Tuhan yang juga mengangkat dan membungkuk, menyatakan bukti pengorbanannya terhadap umat yang dikasihinya. Tetapi semua bentuk-bentuk kasih setia Tuhan ini, Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata direspon dengan satu hal di mana umat Israel mengingkari akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana umat Israel justru menyatakan kedegilannya di hadapan Tuhan dan melupakan identitas mereka sebagai umat yang telah dipanggil dan juga diselamatkan. Di dalam pasalnya yang ke-11 ayat pertama hingga ke-4, Bapak Ibu bisa menyaksikan akan hal itu. Bahkan di dalam ayatnya yang kedua, makin Tuhan memanggil mereka, makin mereka pergi dari hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, mereka membakar korban kepada patung-patung. Bahkan mereka tidak mau insaf, sekalipun Tuhan menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana respon Allah di dalam ayat yang kelima hingga yang ketujuh yang menjadi perikop bacaan kita pada saat ini. Bahwa terhadap kedegilan orang Israel, terhadap pengingkaran janji setia mereka kepada Sang Bapa, dan juga mereka yang tidak melakukan pertobatan yang total, dikatakan mereka yang tidak mau insaf, maka di sana Allah menyatakan penghukumannya terhadap bangsa yang tidak taat dan setia kepada Dia. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Kenapa? Sebab mereka menolak untuk bertobat.
Asyur yang saat itu menjadi sebuah bangsa yang bangkit dan mempunyai kekuatan yang besar dipakai oleh Allah untuk memerintah atas kehidupan Israel. Sehingga di sana dikatakan pada ayat yang ke-6, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Artinya bahwa bentuk hukuman yang dialami Israel inilah tercantum di dalam ayat yang ke-6. Dan juga bagaimana peperangan-peperangan itu disaksikan amat sangat mencekam dan mengancam akan kehidupan bangsa. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-7 menyatakan Israel betah di dalam membelakangi Tuhan. Israel tidak mau bertobat. Mereka memanggil dan menyembah Baal, dan mereka berhenti untuk meninggikan nama Tuhan. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian di balik kedegilan orang Israel yang dinyatakan kepada Sang Bapa yang begitu mengasihi kehidupan umat ini, konteks perikop bacaan kita ini juga mau mengartikan bahwa Allah Bapa tidak pernah putus asa. Allah Bapa tidak pernah menyerah untuk menghadapi ketidaksetiaan Israel. Dan juga kita sebagai orang percaya, umat pilihannya, dan dia pun tidak pernah kurang cara untuk membebaskan dan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Kasih setia Tuhan bagi umatnya telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang memikul salib, lambang dosa juga kutuk, menggantikan kita agar terbebas dan selamat dari perhambaan dosa. Dan melalui perikop bacaan kita pada saat ini, dan ketika kita dihantarkan kembali ada dalam persekutuan yang beribadah melalui ibadah keluarga, kita diingatkan kembali tentang sejarah kehidupan kita. Bagaimana kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, rumah tangga Bapak Ibu, pekerjaan, tumbuh kembang anak-anak, kehadiran mereka dalam mata rumah tangga, ataupun pelbagai nikmat berkat karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Tentunya tidak lepas dari kehidupan sejarah masa lalu. Bagaimana Allah memproses kita supaya kita dapat berjuang, kita dapat bertekun, kita dapat memperoleh apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan kita yang saat ini kita sudah nikmati. Bahkan dalam konteks kehidupan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, gereja di dalam Yesus Kristus, juga alam di mana kita tinggal dan berada, sekalipun banyak badai, persoalan yang kita alami, juga tanda-tanda alam yang seringkali menghampiri kehidupan kita. Tetapi hingga sampai saat ini Allah tetap menyatakan kasih setianya. Allah tetap memelihara kita bersama dengan alam semesta di mana kita tinggal dan berada. Dan di bulan Oktober ini, bulan di mana kita juga memperingati hari kelahiran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ya. Kita terhimpun di dalamnya sebagai satu wadah persekutuan, di mana GPIB lahir pada tanggal 31 Oktober 1948. Itu berarti sampai di tahun ini GPIB sudah berusia 72 tahun. Dan bukan hanya pada titik 72 tahun ini, lalu kita bisa mengecap akan semua kenikmatan atau perjalanan pelayanan yang bisa kita
lihat dan tuai hingga sampai saat ini. Tetapi mari kita sejenak merenungkan kembali latar belakang berdirinya GPIB, bahwa GPIB yang sejak 25 Mei 1950 telah menjadi anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Sekarang telah hadir di 25 musyawarah pelayanan, tersebar di 26 provinsi di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Buton, barat sampai timur, dan dari Nunukan sampai Cilacap, utara sampai selatan. Hal ini tentunya kita melihat adanya perkembangan yang luar biasa yang telah dinikmati atau menjadi bagian dalam kehidupan GPIB. Tetapi kalau kita lihat lagi ke belakang tentang sejarah perkembangan pertumbuhannya, bahwa sejak 1948 hingga 1966 bagaimana di sana terjadi tahapan konsolidasi GPIB, yaitu memelihara gereja yang memelihara jiwa-jiwa dan pelayanan ibadah terhadap orang-orang Belanda dan Indonesia. 1966 sampai 1986 tahapan awal menuju jemaat misioner, yaitu gereja yang meneruskan misi Allah yang telah dikaryakan oleh Yesus Kristus. Dan jemaat misioner ini digagas oleh pendeta Maitimu. 1986 hingga 2006 bagaimana gereja hadir untuk menjawab konteks masyarakat bahkan bangsa, dan itu dituangkan dalam pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja tahapnya yang pertama, dan dilanjutkan pada pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja jangka panjang tahap yang kedua. 2006 hingga 2026 yang saat ini sedang kita jalani adalah kesempatan bagi GPIB untuk hadir sebagai gereja yang senantiasa dapat membangun dan mengembangkan gereja misioner, yaitu gereja yang sungguh-sungguh dapat mengalami damai sejahtera Kristus itu, dan juga menjadi gereja yang membawa damai sejahtera Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat bahkan dunia. Dan hal ini dituangkan di dalam tema-tema tahunan melalui program kerja kita masing-masing di tengah-tengah jemaat. Dan itu tidak mudah, Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pastinya menemui tantangan dari dalam pun di luar gereja itu. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa sekalipun besar tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah persekutuan, namun Allah tetap ada dan menyertai, memimpin perjalanan pelayanan GPIB, bahkan termasuk di dalamnya Jemaat Sumber Kasih Kendari lewat kuasa Roh Kudus. Allah yang senantiasa mencukupkan apa yang dibutuhkan di tengah-tengah penata layanan. Oleh karena itu, melalui semua yang terjadi ini, kiranya kita yang menjadi bagian sebagai warga GPIB juga terhisap atas semua karya Allah di dalam Kristus. Kasih setianya tidak pernah berhenti menyertai kita sekalipun kita tidak mau insaf, sekalipun kita degil, sekalipun kita seringkali betah dan membelakangi Tuhan. Karena persoalan-persoalan kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, dan itu seringkali dibawa masuk juga di tengah-tengah keluarga,
persekutuan bahkan. Sehingga pada akhirnya menjadi tidak damai satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan apa yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan kita, konteks Bapa kepada anak yang begitu besar kasih setianya, kiranya kita juga dimampukan untuk merespon hidup yang sudah diberkati Allah sampai saat ini, bahkan 72 tahun GPIB berkarya, supaya saya dan Bapak Ibu juga melalui wadah unit-unit misioner yang ada, kita boleh senantiasa dipakai oleh Allah untuk dapat melayani Dia di dalam rasa sukacita, syukur, di dalam ketulusan, kejujuran, di dalam semangat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Dia yang sudah memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita, supaya melalui kita tidak melupakan identitas diri kita, identitas GPIB, yang mana harus hadir dan mewujudkan, sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera, bahkan menjadi gereja atau pribadi-pribadi yang dapat membawa damai sejahtera itu dimanapun Kristus menghadirkan kita. Jadi tidak ada lagi kehidupan orang percaya yang menonjolkan sifat-sifat kedagingan mereka, karena semuanya itu setelah disalibkan di dalam karya keselamatan Yesus Kristus, telah dikuburkan melalui sakramen baptisan yang telah kita terima, dan di dalam pengakuan iman kita melalui peneguhan sidi. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh, ya, bukan betah untuk membelakangi Tuhan, tetapi betah untuk senantiasa mau memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Untuk senantiasa bukan meninggikan siapa saya ataupun segala hal yang saya punya dan saya berpaling dari Tuhan, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang juga senantiasa mengingat akan pencipta itu dan hanya meninggikan Dia di segala waktu kehidupan yang masih Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada saat ini. Diberkatilah mereka yang boleh tetap senantiasa dapat menyatakan atau merespon kasih setia Tuhan itu dalam segala kebaikan hidup. Tetapi sebaliknya, Allah tidak pernah kompromi terhadap segala tindakan-tindakan dosa yang masih berkanjang di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan kehidupan ini, bangkit menuju kehidupan yang baru yang sudah dipulihkan di dalam Kristus, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai saat ini. Disempurnakanlah ibadah yang boleh terlaksana di malam hari ini. Disempurnakanlah pemberitaan firman Tuhan yang sudah tersampaikan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang ada hadir, Allah yang hidup, Allah yang memerintah kehidupan kami. Maka kami ada sebagaimana adanya kami, bahkan perjalanan GPIB juga boleh ada di 72 tahun pelayanan. Bapa, biarlah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semakin bergiat untuk hidup di dalam ketatan dan kesetiaan kepada Tuhan, memperjuangkan semua keinginan-keinginan roh di dalam Kristus, dan juga menanggalkan semua perbuatan-perbuatan daging kami, sehingga kami juga boleh tetap terus dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehidupan yang mendatangkan damai dan sejahtera bagi sesama kami.
Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ini milik Tuhan. Oleh karena itu peliharalah kami, sertai kami dimanapun berada. Tuhan menjamah dan memberkati bagi setiap para lanjut usia dalam segala kelemahan tubuh mereka ataupun mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan menolong mereka dalam segala penderitaan yang mereka alami, kiranya mereka boleh disembuhkan. Bagi mereka yang mengalami duka cita, kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan dengan cara Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit, mereka boleh memahami akan kehendak Tuhan, dan mereka juga dimampukan untuk boleh memandang masa depan yang Allah sediakan dan yang terbaik bagi mereka. Engkau berkenan memberkati akan seluruh penata layanan GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari. Urapi kami, perlengkapi kami para pelayan Tuhan untuk dapat melanjutkan pelayanan kepada umat yang Tuhan percayakan dengan sukacita. Bahkan Tuhan menolong pergumulan kami terhadap negara ini, para pemimpin, supaya mereka dimampukan memimpin dengan baik dan takut akan Tuhan dan dipakai menjadi alat untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bahkan juga mereka yang saat ini bergumul terhadap paparan virus corona, Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, menopang mereka, sehingga melalui upaya-upaya yang dilakukan lewat pelayanan rumah sakit, perawatan mandiri, itu mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmani mereka, sehingga mereka boleh dalam keadaan yang baik kembali, dan mereka boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik. Diberkati para tim medis, semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani para pasien COVID ini, agar kepada mereka selalu diberikan perlindungan, diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa Sorgawi, inilah yang menjadi rangkaian doa dan syukur kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.